nama Yesus, yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang Bapak yang terkasih, Bapak yang kami kenal dari Kristus Yesus, terima kasih Bapak atas kasih berkat Tuhan, berikan kami kesehatan yang melimpahmu. Kami dapat bersyukur, kami berkumpul di sini Tuhan dalam temuan Sukotang sektor 1. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami dengar, dapat kami simpan, dan dapat kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, dan Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi renungan kita sore ini agak susah para kami mencari renungan kita karena kegiatan gereja yang agak turut terasa semenjak ditugaskan dengan tugas yang baru. Jadi saya ambil, tapi nanti ada hubungannya dengan renungan kita yang minggu ini bagi kita yang beribadah. Jadi renungan HKBP sama dengan semua PBI, PKBI dan sebagainya. Jadi yang kita coba ambil dengan judul anak-anak terang. Kita coba ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Saya bacakan. Jadi kita dalam bahasa Indonesia. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, hidupnya akan berubah. Kristus adalah terang dunia. Orang yang menerimanya akan diterangi hati dan pikirannya. Orang yang diterangi hati dan pikirannya, maka gaya hidupnya juga berubah. Seharusnya seperti itu yang diharapkan. Dia tidak akan hidup dalam kegelapan atau dalam dosa. Hidupnya akan terlihat seperti surat yang terbuka dan memberkati orang lain. Terang itu bisa dilihat, tapi tidak bisa ditimbang. Orang bisa melihat kita, tapi kita tidak menjadi sombong karena semua perubahan hidup kita bukan karena kuat dan menjaga kita, tetapi karena kasih karunia-Nya semata. Orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus dan dipindahkan dari kegelapan dosa kepada terang Kristus. Jadi kehidupan orang percaya adalah kehidupan dalam terang, menjadi anak-anak terang. Kalau menjadi anak-anak terang ini tidak gampang, karena kita harus menunjukkan perbuatan kita, tingkah laku kita, sikap kita sehari-hari. Kita sebagai anak Tuhan, ya harus menunjukkan perilaku kita, terutama di dalam keluarga kita. Bagaimana orang pasti akan melihat kita, tapi kita tidak bisa menilai orang bagaimana melihat kita. Begitu juga di dalam hubungan, bagaimana sikap kita, perbuatan kebaikan kita dalam hubungan. Apakah kita mencurahkan hati kita menjadi pribadi terbaik, orang yang bisa menilai itu. Baru bagaimana juga
dengan lingkungan dan sebagainya, baik teman-teman yang lain. Jadi kalau kita share topik renungan ini dengan ibadah kita minggu ini dalam episode Markus ya, Markus 6 ayat 30 sampai 34. Saya nggak berani sampai ke renungannya, tapi epistel yang kita ini melihat bagaimana cara kerja murid-murid Tuhan Yesus bersama Yesus, yang mereka sudah lelah istirahat menjalankan pekabaran Injil, pekabaran sukacita, karena mereka lelah, bahwa ada saran dari muridnya, ayo kita istirahat, mengasingkan diri untuk kita bisa istirahat sepenuhnya, karena mereka punya full time untuk kerja. Tapi kemanapun semua murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pergi, selalu ada orang-orang banyak yang mengikuti, dan disitulah tergerak Tuhan Yesus dan kasihan sampai dia mengatakan seperti ini, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala atau pemimpin. Jadi kalau yang saya bisa sampaikan mungkin yang renungan yang kehidupan sehari-hari saya tidak terlalu mendalam. Bagaimana kita untuk menjadi gembala yang baik? Bagaimana kita orang tua juga kita anggap sebagai gembala, menuntun, membawa anak-anaknya untuk percaya Tuhan Yesus, mengajarkan imannya, karena itu juga janji kita pada saat terdidik kan, itu salah satu janji kita kepada Tuhan. Bagaimana kita dalam pekerjaan. Jadi waktu pasangan kami kemarin melalui Anggun 2, kebetulan pendeta si Mari-Mari yang berkhotbah, jadi suaminya Amang Panggajian juga mengatakan bagaimana kita menjadi gembala yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dia praktekkan dalam pekerjaan dia kebetulan suami yang pendeta si Mari-Mari ini Pendeta Panggajian sudah manajer di PT Sion Tartau. Jadi dia mencoba sebagai gembala yang baik. Ternyata mereka mencari khusus yang karyawan orang Kristen. Kalau orang Kristen pasti diterima. Dia juga merasa bersalah juga, jadi rasis juga, orang Batak tapi Kristen. Pas pulang itu tiba masuk kerja, karena dia menganggap bahwa ini orang Kristen pasti orang yang dipercaya, ditempatkan di bagian gudang dan ketahuan dia mengambil barang. Di situ dia mulai goyanglah kalau menerima orang Kristen. Jadi semenjak itu disamaratakan deh, mau agama apapun itu akan disamakan, walaupun di dalam hatinya tetap mengutamakan yang beragama Kristen. Begitu juga pada saat mantan ketua Nakosi Bulung di Sinaga, Nakosi Sudirman kan, dia mencantumkan pengalaman organisasi, pernah banyak organisasinya, cuma dimunculkannya dia mantan ketua Nakosi Sudirman, dan itulah alasan bahwa dia diterima di dalam perusahaan bak itu leasingnya mahal. Sampai sekarang terakhir aku lihat dia sudah bos. Begitu juga saya, itu juga aku waktu pertama bekerja di marketing atau sales di perusahaan elektronik. Kalau perusahaan elektronik ini pekerjaan orang Cina, kita orang Batak. Kalau waktu zaman dulu aku tahun 2000-an, 2020 berapa, kita orang Batak apalagi Kristen itu bisa dihitung
Dan saya menganggap bahwa saya lah orang Batak, rata-rata Cina semua. Jadi kawanku satu kantor Cina. Ternyata yang sampai sekarang pun warga Sian ternyata ada di LG. Dia dari SPM sampai udah menjadi supervisor. Nah, jadi aku cantumkan juga pengalaman organisasi, pernah menjadi ketua Selaluan Kampus Mamensen, mantan ketua Nahdlatul Ulama. Itulah yang diterima bos kita orang Cina, dan orang Toshiba itu rata-rata orang Kristen. Pindah saya ke Electrolux juga orang-orang Kristen rata-rata yang memegang perusahaan. Jadi di dalam perusahaan pun masih menganggap bahwa agama itu jadi perhitungan. Termasuk pekerjaan istri saya di SMP Wahidin Wirosodo. Kepala sekolahnya berebutan sama wakilnya yang Kristen, wakil kepala sekolah Islam. Nah, jadi dengan label agama kita juga diperhitungkan. Dan puji Tuhan, dari dulu saya tidak pernah menyia-nyiakan agama saya yang diterima sebagai alasan saya berjaga. Jadi pada saat di Electrolux, untuk menunjukkan bahwa kita gembala yang baik, pada saat itu juga kenyataan, karena di Electrolux itu orang-orang Kristen yang di Jakarta semua. Kebetulan anggota kita yang Muslim didengarnya tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh sholat, didengarnya isunya. Tapi saya berani untuk mengatakan, belum masih umat biasa, silakan kalian pakai jilbab kalau memang itu agama kalian yang patut dijalan, tapi tetap sesuai dengan aturan peraturan. Dan mereka begitu gembira, sukacita. Baru pada saat sholat Jumat, saya maksa, silakan sholat, tinggal menurut pekerjaan. Mereka senang. Nah, jadi yang diminta bahwa kita menjadi gembala, kita menunjukkan dengan sikap kita bahwa kita ini orang Kristen. Kita tunjukkan bahwa kita ini memberikan kasih dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan. Jadi pelayanan itu nggak harus di gereja, pelayanan itu juga dalam pekerjaan, memberikan kasih dalam satu karyawan, apalagi yang punya jabatan yang di atas. Begitu juga di lingkungan kita juga harus memberikan kasih. Jadi begitu. Jadi saya tunjukkan pada saat dia supir kita ini ada marga ujung memang ya, tapi dia Muslim. Dia terkejut memang. Jadi karena kebiasaan kita ya, karena aku dulu waktu sekolah itu diajarkan seperti itu di Sumatera. Kita tabrakan di depan, sama kita juga ditabrak. Jadi karena sudah terbiasa, saya bilang Tuhan Yesus kuat. Pada ditabrak lagi kita dari belakang, Tuhan Yesus. Dia terkejut, dia bilang seperti ini, Pak, baru kali ini saya mantan supir antar kota Medan Aceh. Sebelum menjadi supir perusahaan di perusahaan kita ini, belum pernah aku dengar ada ucapan seperti itu. Agak asing sama aku. Apa artinya itu, Pak? Ya kita jelaskan. Mudah-mudahan dia login dengan ajaran kita. Baru dia menyinggung agama Kristen itu begini. Oh enggak, tergantung dari pribadinya. Kita lihat harus dari sikapnya. Nggak gampang menjadi Kristen dulu. Nggak gampang seperti pemikiran dia. Kalau kita masuk Kristen, ya pasti masuk surga menurut dia kan. Dan menurut mereka, yang Islam itu masuk surga, pasti masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, mereka ke neraka dulu. Nah itu menurut keyakinan mereka. Kenapa masuk neraka? Kenapa masuk surga? Yang dibakar itu dosanya katanya. Jadi dibakar dulu dosanya, udah bersih, mau puluhan tahun, mau apa, baru diangkat mereka ke surga. Kalau Kristen tidak seperti itu. Kalau yang masuk surga, yang masuk neraka, Berarti apa Islam ya? Enggak.
tapi tidak ada pemikiran untuk memunculkan dia. Jadi itulah yang kita lihat. Kalau yang sesuai dengan topik anak terang dan juga dengan misi ini, kita dituntut orang Kristen itu menjadi gembala yang baik. Ya kalau panggil dengan perbuatan kita sehari-hari, nengok anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah terbiasa berdoa, ya itulah bimbingan dari orang tua. Baru ada pasti sampai sekarang masih ada itu kita orang tua. Gak usah lah kau gereja di sana, gak usah lah kau gereja di Katolik, gak usah lah kau gereja di Karismatik. Kalau aku pribadi, kataku juga, ya di Papua Karismatik, tidak ada apa itu di sana. Katolik yang ada. Lalu masuk Katolik, aku bilang gak mau mereka. Jadi mereka mendirikan gereja Karismatik di sana, orang-orang Freeport. Jadi mereka kumpul-kumpul di sana kan. Ya kalau prinsip gue pribadi, di mana imanmu berkembang, ya silahkan. Tapi jangan diikuti orang. Karena kalau kita orang Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau Karismatik, di mana iman kita bertumbuh, Advent, di mana kita bertumbuh, ya silakan beribadah untuk di situ. Tunjukkan bahwa kamu menjadi anak-anak terang, menjadi gembala yang baik. Anggap aja walaupun kita beda gereja, kita itu satu tubuh. Anggap misalnya HKBP itu tangan kirinya, Karismatik tangan kanannya, Katolik bisa dibilang kepalanya, karena awalnya kan Kristen itu kaki kirinya gereja-gereja lain, GKPI dan sebagainya. Jadi kalau seandainya kita menjelekkan GKPI, ya pasti karena kita satu tubuh, berarti kita menjelekkan bagian tubuh kita, bukan? Nah, itulah yang bisa menjadi acuan sama kita, menjadi gembala yang baik. Lalu di dalam kehidupan kita juga, saya dapat pertanyaan juga di pertanyaan kami di rumah orang tuanya si Tua Roy, lalu dulu yang kedua ada yang mengatakan kebetulan berutang 100 istrinya, mertuanya, tapi gurunya nih yang menantunya nih yang menjawab, apa fungsi Roh Kudus? Baru dijawab menantunya nih pada pertanyaan mertuanya ini, apa dosa Roh Kudus yang tidak bisa dimaafkan? Ya kalau kita menganggap ya tindak agama atau menyangkal Tuhan Yesus, itulah yang menyangkal Roh Kudus namanya. Tuhan Yesus, Allah dan Roh Kudus itu sama, jangan dibedakan. Baru fungsi Roh Kudus itu kalau yang paling gampang itu mengingatkan. Jadi kalau misalnya kita ada berbuat sesuatu, misalnya mau pukul anak kita nih, ada bisikan dalam hati kita, mau pukul jangan. Pasti ada kita biasa, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Inilah yang menjadi renungan kami waktu pertama. Itulah fungsi Roh Kudus. Kalau kita mau maki orang, ada dalam hati kita mengatakan jangan lakukan itu, atau buat baik orang, buat baik. Itulah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Karena setiap diri kita masing-masing ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Atau kalau waktu di sekolah dulu dibilang ada malaikat pendamping kita, satu orang. Kalau yang sekarang bisa dibilang bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Fungsinya mengingatkan untuk kembali ke jalannya Tuhan. Malah ada kalau yang di online yang live streaming, ada seorang pendeta, lupa pendeta mana yang bilang itu, Roh Kudus itu bisa di on off kan, bisa dimatikan, bisa dihidupkan dalam diri. Tidak bisa. Roh Kudus itu tetap berjalan sampai kapanpun, tidak bisa di on off kan. Lalu untuk menjadi gembala yang baik, kita juga harus hati-hati memantau anak-anak kita. Kalau kita pernah dengar ada Kristen progresif. Kristen progresif ini
Kalau yang paling vokal saya lihat di internet, di online atau di YouTube, yang paling keras itu pendeta Gilbert Gumindong yang membantah. Memang HKBP membantah, cuman nggak sekeras yang pendeta Gilbert ini. Salah itu, jahat itu, dosa itu dibilangnya semua itu bentak-bentak ya. Karena Kristen progresif itu tidak perlu ada gereja. Karena menjadi Kristen itu dengan perbuatan, tidak perlu gedung katanya. Dan bukan Tuhan Yesus yang paling utama. Ini juga dari pengetahuan kita, orang Kristen progresif itu. Kita saling membantu orang, bantu orang miskin, sayang sama orang, menolong orang, itulah ajaran Kristen progresif. Tujuannya tidak perlu ke Tuhan Yesus, tapi sembah silakan. Tapi intinya tidak ke situ menurut mereka. Baru gedung gereja itu juga tak perlu. Gedung itu ya tubuh kita, ya memang baik Allah, tubuh kita ini baik Allah, tapi kita juga perlu tempat kita untuk bersekutu. Karena dalam Alkitab juga bila ada berkumpul 1, 2 atau berapa orang sedikit pun, bahwa Tuhan akan ada hadir di situ melalui Roh Kudus. Jadi kita hati-hati untuk membawa anak-anak kita. Jadi itulah yang untuk menjadi gembala yang baik. Lakukan perbuatanmu, lakukan perbuatanmu positif. Jangan membela agamamu, jangan membela Tuhanmu. Tuhan tidak perlu dibela. Agamamu, kita sebenarnya Kristen bukan agama, tapi kita adalah pengikut Kristus. Tapi karena kita mengikuti dari pemerintah, dibilang agama artinya tidak kacau. Nah, jadi kalau kita menjadi gembala yang baik, anak terang, yang diminta di sini, yang di renungan ini, lakukan dengan perbuatanmu, bukan dengan kata-kata. Lakukan dengan sikapmu, bahwa ditengok orang yang agama lain, oh ini orang Kristen. Aku senang melihat sikap orang Kristen. Dibakar gerejanya, mereka tidak melawan. Dibakar Alkitabnya, mereka tidak marah. Diganggu atau di apa, kita tidak pernah membalas, dan itu tidak diajarkan. Yang membalas itu adalah Tuhan Yesus. Jadi mari kita untuk membuat atau menjadi gembala yang baik atau menjadi anak Tuhan, lakukan dengan sikap dan perbuatan kita, mulai dari keluarga, lingkungan, dan juga pengumuman kita. Jadi itu menjadi renungan kita sore ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Udah SMP, ini yang paling kecil, di atasnya ada, di dalam. Aku mau tanya. Ya.